IHSG. Oke, ini IHSG. Kalau kalian perhatiin bentuknya kayak gini, aku mau edit gambarnya sedikit. Dia bisa turun sampai ke 6824 nggak sih? Sementara ketahan support kuat di 7891. Jadi nggak usah berpikir terlalu jauh ke sana. Kalau sampai ke 6824 sih aku beli saham banking sih buat investasi jangka panjang. Ingat ya, bukan buat trading ya. Jangka panjang tuh kamu harus tahan ngehold lama dan tahan dia nggak naik lama. Yang namanya juga value investing tuh pelan-pelan, nabung pelan-pelan gitu ya. Jadi ada yang namanya value trap kalau nggak naik-naik ya. Oke, aku lanjut lagi ke IHSG. Hari ini menguat 1,76%. Gap up di pembukaan, habis itu sideways ya. Yang mendorong naiknya ada saham BBCA 3,27%, 3,27% tadi naiknya seperti ini. Terus kemudian, tapi volumenya nggak begitu besar ya. Jadi seperti perkiraan kemarin ya. Kemarin kalau kalian nanya IHSG bakalan gimana, bakalan hijau. Tapi hijaunya nggak akan tebel. Artinya volumenya nggak akan tebel hari ini ya. Setelah guyuran downgrade outlook dari Fitch Rating, kan sebelumnya udah pernah terjadi downgrade outlook Moody's, terus marketnya turun dalam, terus besoknya naik. Dan pas abis MSCI warning waktu itu juga sempat ada kalau nggak salah downgrade dari Goldman atau UBS, habis itu marketnya turun dalam lagi, besoknya juga naik hijau gitu. Cuman saya mau memperingatkan teman-teman semuanya, meskipun market hijau, dalam jangka menengah panjang sampai pemerintahan Trump berakhir, ya itu market kita masih bakalan volatile banget, bakalan naik turun dan gonjang-ganjing gitu ya. Dan juga tidak hanya pemerintahan Trump, di pemerintahan Indonesia saat ini juga banyak kebijakan-kebijakan baru yang arahnya lebih ke perubahan sih dibandingkan dengan pemerintahan yang sebelumnya, sehingga ini masih dibaca oleh asing, investor asing sebagai sesuatu yang banyak tanda tanya gitu kan ya, banyak ketidakpastian. Dan asing sekarang juga lagi menunggu kinerja dari Danantara memasuki tahun kedua gitu, kira-kira ini kinerjanya bagaimana sih gitu ya. Jadi kalau Danantara bisa membuktikan kinerjanya bagus, itu akan menjadi satu sentimen positif buat Indonesia, di mana dulu dibilang kalau saat ini dibilang banyak ketidakpastian. Mungkin dengan kinerja Danantara bagus ke depan, itu akan menjadi satu rapor positif buat Indonesia di mata asing. Tapi kita tunggu aja nanti. Intinya masih banyak ketidakpastian di sini. Jadi kalau kamu ada beli saham big banks ya, jadi misalnya ada beli saham BMRI buat dividen investing dan dikasih diskon dibandingkan beberapa hari kemarin, kamu harus siap dia geraknya bakalan masih slow melo-melo gitu ya, termasuk juga BBRI. Ini gerakannya bakalan masih slow melo-melo guys gitu. Terus aku mau update sentimen dari global gimana, tapi sebelumnya aku update dulu market hari ini gimana. Transaction di pasar reguler tuh lumayan sepi, sekitar 16,5 triliun aja, yang mendominasi saham BP 1,3T, Bumi 825M, dan BCA 778M. Langsung saya bahas saham-saham ini bagaimana, dan nanti saya akan bahas lagi untuk saham-saham yang lain. Nah, untuk BP sendiri teman-teman, ini sebenarnya lagi turun, lagi koreksi. Koreksinya justru malah lebih bagus dibandingkan kalian masuk di pucukan. Sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau dia ada turun sampai ke 242. BP kita lagi watch, dan hopefully ada retracement atau ada turunan di sini. Ya, jadi jangan hajar di pucukan sekitar 300 ke atas tuh beresiko. Demikian pula dengan saham Bumi atau Bumi Resources di sini. Ini kemarin ada turun, kita ada kena stop loss juga, cuman kita ngelihat turunnya udah nggak terlalu signifikan. Potensi retracement sampai 214 ya, kayaknya nggak akan lebih rendah dari 214 di sini. Kalau ada pantulan kalian yang nyangkut di atas, gunakan untuk kurangin posisi dulu. Sementara teman-teman M traders yang dapat cuan, yang masuk
lebih awal sekitaran bulan Oktober 2025 itu kemarin cuan ada yang profit taking 190%, ada yang profit taking 100%. Traders yang masuk belakangan mungkin kita ada masuk lagi yang jangka pendek di atas itu kena cut loss-nya, harap bersabar. Saya tahu apa yang Anda rasakan, mungkin Anda sebel, galau, atau mungkin ngelihat teman-teman yang lain kok cerita cuan, kamu belum cuan, itu sabar ya. Jadi market itu teman-teman belajar nggak bisa cuman sebulan 2 bulan aja, jadi mesti ngikutin satu cycle penuh, minimal itu setahun ya. Oke, nah jadi congrats buat yang cuan, yang belum cuan harap bersabar. Dan kalau M-Trade udah sell beberapa waktu yang lalu, jadi kita udah nggak ada. Bumi ini sempat kita buyback di sini ya, agak mantul dikit tapi kemudian failed, sehingga kita jualnya juga jual agak-agak rugi dikit di sini gitu ya. So it's honest update, honest review, artinya stop loss itu bukan satu hal yang tabu teman-teman. Dan yang terpenting buat M-Trade, kita itu stop lossnya pakai sistem. Dan kalau sama-sama kita rugi atau loss, sama-sama kita make mistake in the market, nggak mungkin nggak ada yang nggak rugi sama sekali. Jadi we make honest mistake. Artinya apa? Kerugian, stop loss yang terjadi itu benar-benar sudah sesuai dengan sistem, bukan karena pom-pom, bukan karena pump and dump. Kira-kira seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, terus kita lanjutkan dengan saham BBCA yang juga jadi top 3 transaction, meskipun asing masih net sell hari ini. 62 miliar di BRI, 57 miliar di TLKM, cuan 50 miliar net sell, BNI 49 miliar. BCA bagaimana kabarnya? Saya cuma bisa bilang valuasinya BCA ini masih murah, di bawah standar deviasi -2 itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau buat trading ini lambat, jadi ini bukan saham trading, tapi kalau buat saham kalian nabung dikit-dikit dan simpan buat jangka panjang banget ya, jadi ini lumayan menarik, secara valuasinya murah. Cuman kalau kalian mau combine dengan dividen tinggi, itu BMRI dan juga BBRI yang valuasinya juga pastinya terdiskon dibandingkan dengan 5 tahun atau lebih berturut-turut ya. Sekarang lagi diskon valuasi dibandingkan historikalnya. Nah, aku lanjutkan dengan kondisi makro, dan terus aku akan bahas beberapa saham. Malam hari ini aku akan ngebahas China. Setelah kemarin-kemarin ngebahas Amerika dan Iran, aku mau ngebahas China, bahwa China itu menetapkan target pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah di angka 4,5 sampai 5%. Ini angka 4,5 ini lebih pesimis dibandingkan target 2025 di level 5%. Jadi kalau cuman kelihatannya beda 0,5% doang, ini matters sebenarnya buat negara sebesar China. Ini sangat berpengaruh sekali. Nah, alasannya apa? Alasannya konsumsi domestiknya masih lemah, kemudian pasar propertinya juga belum recover, dan ketiga perubahan model ekonomi dari ekspor dan manufaktur menuju pertumbuhan berbasis konsumsi. Tapi ya, kalau kita ngelihat sebenarnya target pertumbuhan ekonomi China yang melemah ini salah satunya juga disebabkan karena mereka dapat oil itu bakalan jadi lebih terbatas. Jadi dulu mereka bisa dapat dari Venezuela dengan bebas, mereka bisa dapat dengan lebih bebas dari Iran, ada perjanjian dengan Teheran selama 25 tahun. Dan sekarang lebih sulit. Jadi kemungkinan itu akan sedikit menghambat manufaktur di China. Ini plus minus. Jadi dengan terbatasnya oil ya, Indonesia punya batu bara itu masih sangat dibutuhkan sekali oleh China gitu. Jadi kalau kalian khawatir bahwa wah nanti China ekonomi melemah, dampaknya ke Indonesia permintaan komoditas batu bara, nikel, CPO, logam industri melambat, kayaknya tidak semelambat itu. Ya, jadi nggak sampai semelambat itu karena kebutuhan mereka akan oil itu digantikan oleh batu bara di Indonesia ya, salah satunya dari Indonesia dan juga dari Australia. Dan meskipun demikian China juga mereka berusaha untuk membuat pembangkit listrik yang tidak tergantung dengan batu bara, mereka bikin sendiri gitu. Kayaknya Indonesia masih sangat dibutuhkan batu baranya gitu ya. Jadi CPO, nikel, logam industrinya juga masih dibutuhkan untuk teknologi gitu. Nah, yang ditambah di China ini adalah anggaran militer.
nambah 7% secara tahunan jadi 1,9 triliun yuan atau sekitar 4.676 triliun. Ya, ini buat naikin gaji army-nya, gaji army tentara-tentaranya atau militer, latihan, penguatan perang cyber hingga pembelian peralatan militer baru. Dan ini semua juga butuh duit, guys. Jadi buat senjata itu juga butuh komoditas. Bahan dasarnya pasti komoditas. Metals itu juga pasti sangat dibutuhkan. China punya rare earth banyak, jadi mereka tidak ketergantungan dengan negara lain untuk teknologi, tapi mereka juga masih butuh dari Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi China agak melambat, itu berita nggak bagus sebenarnya, tapi untuk pertahanan, untuk militer mereka lebih fokus ke situ. Indonesia tetap dibutuhkan komoditasnya. Nah, terus Trump itu narif 15%, start narif 15% pekan ini. Indonesia tadinya 19%, kabarnya sih ya tarif Indonesia ikutan jadi 15%, ikutan turun. Kan aneh ya, negara yang udah deal malah tarifnya lebih gede, lebih mahal. Nah, bahkan ada sekitar 1.800 produk Indonesia yang tetap tarifnya 0%. Meskipun demikian, sebenarnya deal dengan Amerika ini kalau kita lihat lebih detail, Amerika yang menang banyak ya. Jadi Amerika yang menang banyak. Cuman kita mau nyalain pemerintah Indonesia nggak bisa juga, karena kalau nggak nurut, kan tahu Indonesia negara kaya ya, kalau nggak nurut ya Amerika kan Trump gayanya preman gitu ya. Jadi presidennya ditangkap, Venezuela, Iran diserang presidennya atau kepala negaranya tuh dilenyapkan gitu kan ya. Jadi lebih baik kita agak loose sedikit ya, mereka win, kita agak loose sedikit tapi aman lah, tapi aman dan tenang. Sebenarnya ya kita nggak mau kayak gini juga, cuman mau nggak mau. Oke, terus dibukanya kepemilikan lebih dari 1% saham, kepemilikan saham lebih dari 1% di Indonesia. Ini bisa menimbulkan capital outflow, tapi mau nggak mau ini sebagai bagian dari transparansi yang diminta oleh MSCI gitu ya. Jadi bisa menimbulkan capital outflow. Kenapa? Karena setelah data 1% dibuka, pelaku pasar atau kita semua itu bisa melihat porsi kepemilikan saham yang punya free float tinggi ternyata hanya didominasi oleh kepemilikan individu yang sebelumnya tidak teridentifikasi, termasuk investor-investor gede dan termasuk juga MSCI. Maka potensinya adalah free float efektif bisa lebih kecil dari yang diperkirakan sebelumnya, sehingga berisiko tidak memenuhi syarat indeks gitu. Hasil bisa terjadi capital outflow. Nah, kalau free floatnya turun di bawah 15% yang disyaratkan oleh MSCI, berarti saham yang sudah masuk indeks atau masuk MSCI bisa berisiko didepak dari indeks juga. Jadi fund yang mengacu ke MSCI harus ikutan jualan, dan ini menciptakan capital outflow yang bisa, atau jualan, asing jualan yang bisa menekan harga saham. Dan ini yang juga menjadi salah satu alasan kenapa saham-saham konglo seperti Bumi, Dewa, Raja, Ratu itu kemarin nggak naik, meskipun secara sektoral kondisi geopolitik itu anginnya berembus ke sektor dari saham-saham tersebut gitu ya. Jadi sektor dari saham-saham tersebut itu sektor komoditas energi ya. Jadi saham-saham tadi kan terkait dengan energi gitu, tapi nggak naik karena ada faktor kekhawatiran free float ini tadi, atau kekhawatiran tentang saham konglo dari transparansi yang diharapkan oleh MSCI gitu. Nah, apa kabar dengan saham yang non indeks atau yang bukan di MSCI, efeknya gimana? Jadi kalau dari saham non indeks sih mungkin ya ada beberapa investor yang sifatnya low profile. Ada investor yang suka pamer, suka muncul namanya 1%, 5%, itu mereka seneng, masuk berita seneng. Tapi banyak juga yang low profile atau memilih nggak kelihatan gitu ya, karena berbagai alasan gitu. Nah, jadi ada potensi dengan data yang terpublish mereka bakal jualan biar mereka tuh nggak muncul lagi namanya. Cuman resiko itu bisa diantisipasi dari perusahaan melalui beberapa aksi korporasi seperti secondary offering, right issue, private placement, divestasi saham pengendali, dan penjualan saham treasury. Ngomong-ngomong, dengan adanya right issue atau bertambahnya jumlah saham yang beredar, itu kan menambah suplai saham, itu juga bikin harga saham agak-agak turun. Ya, jadi meskipun demikian, semua ini bukan kabar buruk. Market hanya lagi adaptasi atau menyesuaikan diri dengan regulasi yang baru gitu ya. Nah, terus ada nih saham-saham yang masuk portfolio BPJS Ketenagakerjaan. Jadi
setelah data kepemilikan saham di atas 1% terekspos, terungkap saham-saham yang masuk ke portfolio BPJS nih, ya, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Jadi portfolio saham BPJS TK itu sekitar 8% bersifat langsung dan 4% lewat mutual fund gitu. Terus total alokasi saham mencapai 12% atau 108 triliun dari total 900 triliun gitu ya. Ke depan akan ada potensi alokasi saham bisa bertambah secara bertahap sehingga hingga 20-50% dari total dana kelolaan dalam 3 tahun ke depan gitu. Jadi saham-sahamnya apa aja nih? Kelihatan nih saham-saham fundamental. For big banks, BNI, BRI, BMRI, BBTN, kemudian properti, BSDE, CTRA, SMRA, ini adalah saham-saham investasi, dimana yang kalau kamu investasi jangka panjang, seharusnya ini bagus, tapi kalau kamu berharap kenaikan dalam jangka pendek, kayaknya angin belum arahnya ke situ, karena sektornya belum arahnya ke situ dan investor asing juga belum masuk ke situ. Kemudian saham industrial ada dari sektor miscellaneous ya, itu ada Astra International, dan dari sektor yang lain ada komoditas dan alat berat juga ada UNTR. Kemudian di retail ada Era MAPI yang BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan masuk. Era MAPI Construction PT PP WSKT Infrastruktur Transportasi, ada Jasa Marga Telkom Tower, Basic Materials yang BP Jam Sostek atau BPJS TK itu masuk. Itu ada Inco, INTP, SMG, Ertins, Beton, dan Energi. Mereka masuk ke berbagai macam sektor. Ada Harum ITMG, Medco, Pegas, PTBA, Consumer Non-Cyclicals, itu ada Aldi, Cepin, ICBP, Indofood, Kalbe Pharma, LSIP, Unilever. Most of them fundamentalnya bagus. Tapi sekali lagi, kalian jangan asal nyontek portfolionya BPJS atau BP Jam Sostek ini, karena mereka punya time horizon pastinya lebih panjang. Kalau kalian mau nyontek, nanti kalian berharap naik dalam jangka pendek, kalian bisa kecewa. Habis ini kita akan bahas beberapa saham tersebut ya. Oke, nah kalau MBG bikin khawatir Fitch yang mendowngrade outlook Indonesia, ya, pemerintah punya pandangan beda menurut Pak Erlangga. Berdasarkan studi World Bank dan Rockefeller, program makan gratis itu justru dianggap sebagai investasi jangka panjang. Ya, katanya MBG justru akan menghasilkan nilai tambah ke ekonomi Indonesia sebesar 7 kali lipat. Artinya setiap 1 rupiah yang dikeluarkan bisa menghasilkan 7 rupiah manfaat ekonomi karena meningkatkan kualitas SDM di masa depan. Sumbernya dari CNBC Indonesia, tadi saya baca itu. Amin, kita aminkan saja ya. Cuman ya meyakinkan investor asing itu memang gampang-gampang susah, memang nggak mudah gitu kan. Intinya kalau asing bisa diyakinkan, mereka beli saham Indonesia, mereka beli saham-saham fundamental bagus yang BPJS Ketenagakerjaan tadi punya, itu bisa naik. Kalau nggak ya nggak bisa, gitu aja. Oke, kita akan bahas beberapa saham selain dari sektor energi. Malam ini aku akan bahas saham-saham yang lain juga, dan juga saham-saham yang dibeli oleh BPJS TK. Ini mungkin beberapa aja, nggak semuanya ya. Oke, mari kita lihat UNTR atau United Tractors dulu. Apa kabarnya UNTR? United Tractors per hari ini masih mantul dari area supportnya. Jadi kalau kita lihat kemarin dia ada sideways gitu, ini masih ada potensi kayak gini. Ini zigzag ya, aku melihatnya dia zigzag dan arahnya bisa menuju ke atas, cuman zigzagnya masih kayak gini. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham Medco. Very good retracement. Kalau besok dikasih retracement sampai 1760 bagus, tapi kalau nggak sampai 1760 ya udah, itu area masuk buat jangka pendek. Udah agak ketinggian sebenarnya. Di M-Trade ya, ini kita ada ya, mungkin ini yang dapat adalah M-Traders yang udah masuk sebelumnya ya. Di Februari awal, yang masuk belakangan kan ya belum gitu loh. Jadi harapanku bersabar. Kalau kalian yang dapat belakangan belum dapat cuan ini ya bersabarlah, baru juga berapa hari masukkan ya gitu. Jadi 22%, tunggu retracement mungkin sekitaran 1750-an. Yang masuk dari bulan Januari terutama agak-agak tough. Kalian M-Traders yang masuk dari bulan Januari agak tough, karena kita banyak cuannya tuh, banyak dapat barang bagus tuh dari September, Oktober kemarin. Meskipun belakangan juga ada, tapi Januari super tough karena kemarin sekitar akhir Januari kan ya, itu kan kejadian MSCI. Jadi kalau kalian masih merasa wah kok masih rugi atau gimana,
itu bukan salah kalian ya, bukan salah kalian, karena memang Januari akhir tuh kejadian luar biasa guys gitu ya. Jadi harap bersabar aja dulu dan fokus belajar sistemnya. Nominal untuk trading dari total modal tolong jangan gede-gede, dikurangi dikit. Oke, terus menurut kakak saham gorengan sebaiknya dieksekusi dengan cara apa? Saham gorengan jangan dibeli. Oke, terus kemudian ENRG bisa breakout guys, jadi ini kayak sideways-nya cuman begini doang. Kembali kita lihat harga minyak, jadi ini di Iran, di Amerika nggak ada berita apa-apa, tapi juga nggak ada gencatan senjata. Harga minyak juga mulai merangkak naik lagi. Ini ENRG. Sementara ini dia lagi slow melo-melo, tapi ada potensi breakout. Bukan area buy terbaik di 2220 ini, bukan area buy terbaik ya. Cuman kalau besok breakout, kalian harus siap-siap belinya, jangan banyak-banyak ya guys. Siap-siap stop loss juga, karena saham komoditas tuh fluktuasinya kejam banget gitu. Jadi aku mau kasih tahu kalian penting ya, saham komoditas tuh fluktuasinya kejam banget. Dia gampang naik 28% berapa hari, turunnya juga gampang. Jadi harap bersabar aja. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham Antam, Archie, Tins, BRMS, MBM, ABP. Antam ya. Antam kita lihat harga emas nggak selalu sama, tapi kadang mirip, tapi nggak selalu sama. Ini kemarin turun karena Fitch rating, downgrade Fitch rating. Terus aku coba tarik garis di sini, yang di tok yang di ke Igoy aku _official. Kayaknya tuh retracementnya sih udahan sih, ini nggak akan retracement dalam-dalam, jadi kita akan watch lagi untuk saham-saham metals ini guys. Kita akan watch lagi. Terus kemudian Tins, ini juga kemarin ada jatuh lumayan gede, volume gede karena Fitch ya. Kita akan watch lagi. Kita lihat harga Timah Futures lagi di support juga, sideways tapi bagus, lagi di support. Jadi bisa kita lihat, bisa kita watch. Nickel juga sama, sideways-nya lagi di support, jadi ada potensi pantulan on retracement termasuk saham Inco. Jadi saham-saham metals potensial gitu ya. Cuman untuk plan watchlist lengkapnya besok kita akan bahas di morning briefing M-Trade ya. BRMS kita akan watch juga sih, cuman nggak jadi pilihan utama karena saham-saham konglo ini kok meskipun sektornya bagus, geraknya jadi susah naik gitu. Jadi wait and see dulu untuk BRMS-nya. Terus kemudian ini banyak ditanyain, wait and see dulu ya guys, 212 ya. Sektoralnya sebenarnya bagus, tapi sekali lagi saham konglo lagi dalam, kayaknya dalam masa penantian nih, karena case MSCI kemarin, warning MSCI. Dewa sebenarnya kita juga lagi nge-watch, tapi wait and see dulu, jangan masuk dulu. Raja juga sama, ini sebenarnya kemarin udah patternnya udah cakep banget. Yang bikin Raja jatuh tuh sebenarnya kemarin downgrade outlook dari Fitch. Kalau enggak nih sebenarnya kemarin patternnya udah bagus, Raja udah cukup oke. Jadi kita balik wait and see lagi untuk Raja dan Ratu, kita wait and see dulu, nggak di situ dulu. Jadi lebih ke saham-saham yang ada fundamental dulu gitu ya. Terus ini ada pertanyaan juga Archie MDKA. Antam Tins aku udah bahas, jadi banyak yang nanya saham-saham komoditas emas. Archie ini kita udah mulai bisa watch. Kenapa? Karena dia mulai ada di support di sini. Antam juga kita watch, Tins juga kita udah bisa watch. Terus kemudian MBMA dikasih diskon ya, dan ini masih menarik sih sebenarnya pas di area support di sini. Oke ya, di area support di sini ini masih menarik MBMA-nya, meskipun kemarin pas kita turun udah retrace, ternyata masih bisa retrace lagi. Ini karena kejadian Fitch kemarin sebetulnya. Jadi masih bisa kita watch untuk MDKA-nya. Stop loss kalau breakdown di bawah 710 dengan volume transaksi besar. Terus kemudian kita mau lihat Inco tadi udah, Bumi, BRMS udah bisa mulai dibeli. Sebenarnya sektornya bagus, cuman lagi-lagi saham konglo yang dua itu kita hati-hati dulu deh, geraknya bakalan lambat. BNGA nggak dulu, Banking nggak dulu,
Pegas menarik. Pegas menarik ya. Jadi Pegas tuh kalau ada jatuh, ada turunan dikit, kita justru mau nih Pegas ya. Pegas menarik. Jadi kalau masih mau ngehold sih masih menarik sih Pegas. Kita lagi mau buyback lagi untuk Pegasnya. Terus MPMX jangan dulu guys, jangan dulu guys. Jangan dulu MPMX-nya. Saham-saham second liner, saham-saham third liner, jangan dulu. Definisinya second liner, third liner gimana nih definisi saya sih, definisi saya dan M-Trade, jadi nggak bisa disamakan kayak definisi luar. Misalkan aku bilang di SSA nih buat aku ya ini market cap gede, tapi ini behavior chartnya behavior saham second liner, third liner gitu kan. Jadi nggak bisa pakai market cap doang. Itu kemudian AMMN Raja udah aku bahas, AMMN Petro NCKL lah. Aku bahas yang belum aku bahas ya, aku scroll down ke bawah ya. AMMN bisa di watch juga. Cuman dia gerakannya nggak akan bisa sekencang metals yang lain. AMMN bisa watch juga tapi nggak akan sekencang metals yang lain. Jadi Petro sih jangan dulu, saham Konglo PP ini jangan dulu ya. Kayaknya lagi pada wait and see gitu ya, lagi pada berjaga-jaga gitu aja, lagi pada wait and see. Terus Petro, kemudian NCKL bisa di watch juga, tapi mesti cek likuiditas. Oke ya, mesti cek likuiditasnya. Jadi saham-saham sektor metals lagi retracement ini. Kemudian kita lihat ASII. ASII masih sideways aja. Nggak dulu. Bisa naik sih kalau Martabe dibuka lagi ininya, izinnya. Tapi wait and see dulu aja. Kalau AADI ini tinggal ngehold aja, susah dikasih turunan atau retracement lagi. PTBA juga sama, tinggal ngehold aja. Susah dikasih retracement atau turunan lagi. Kalau ada retracement kita justru mau banget. Terus kemudian yang nanya saham banking, ini kita udah cow beberapa hari kemarin BBTN. Ya, udah cow beberapa hari kemarin, duitnya pindah ke sektor komoditas, dan nanti ya kita akan wait and see dulu ya, saham BBTN dan kawan-kawan kita wait and see dulu. Terus BRIS juga kita udah cow sebenarnya. Ya, BRIS ini kita udah cow, ini dikasih kesempatan pantulan. Buat kalian yang mau ngurangin posisi boleh. Sebenarnya BRIS ini story-nya bagus, bullion bank, dan dia secara fundamental juga bagus. Dia kan udah dia udah mulai lepas dari perusahaan, dari perbankan, dari himbara besar ya gitu ya. Dia mulai mandiri, baru mulai mandiri gitu. Jadi ada potensi dia masuk ke buku 4 juga gitu. Jadi sebenarnya dia bagus BRIS ini, cuman kemarin sentimennya agak kurang oke. Makanya kita wait and see dulu. Kemarin kita cow dulu, jadi amanin modal dulu karena jatuhnya volumenya lumayan gede dan hari ini naiknya volumenya kecil. Kalau naik lebih ke buat ngurangin muatan aja gitu. Terus kemudian aku mau bahas saham rokok HMSP. Ngerilis laporan penjualan Januari sampai Desember 2025 turun, full year turun 1,8%. Tapi potensi cuannya di 2026 bakalan naik karena nggak ada kenaikan cukai rokok. Jadi HMSP ini sementara kita masih hold, tapi kita bakalan ada potensi untuk keluar. Oke, jadi nggak jelek,
Tapi juga bukan pilihan utama. Jadi pilihannya kita sekarang masih di sektor komoditas, dan komoditasnya bukan cuma oil, sebenarnya kita mau ngelihat ESA, amonia. Nah ini kalau retracement kita juga masih mau nih. Sideways-nya gede banget, beberapa kali dia sideways, nggak breakout, tapi kayaknya kali ini dia bakalan potensi confirm breakout-nya gitu. Jadi ESA kita bisa watch. Oke ya. Oke teman-teman semuanya, hasil meeting close door Medco 2026 produksinya bisa tumbuh sekitar 6,5% secara tahunan. Terus blok koridornya nyumbang 38% produksi Medco, ekspansi blok Saka Kemang juga bagus, average selling price juga bakalan meningkat karena harga komoditas oil juga naik terus ya. Jadi tahun ini kayaknya tahunnya saham oil deh gitu. Terus Antam sendiri lagi menandatangani kontrak 3 ton emas dengan Merdeka Group. Cuman kita pakai chart aja dulu gitu ya. Kira-kira itu aja yang aku mau bagiin malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, oh ya US stocks ya, Pentagon tuh ngelarang pemakaian AI Anthropic atau cloud. Nah sistemnya Palantir ini pakai cloud, jadi Palantir saham Palantir agak-agak downtrend dikit gitu ya. Cuman justru kesempatan kayak gini tuh malah kalau ada belokan malah jadi menarik gitu. Nah buat teman-teman yang mau ikut M3 Start, DM aku, kodenya EMTRADE START, itu webinar sekitaran 2 jam buat kalian yang masih pemula untuk belajar saham, bukan cuma saham, belajar metode super trader, bisa untuk saham Indo, saham US, kripto, dan USD, dan berbagai macam instrumen kamu bisa muter duit di situ. Jadi kemarin aku udah bahas market hari ini bakalan hijaunya nggak seberapa, sekarang udah hijau, kalian udah tenang kan ya gitu. Jadi apa yang mesti dilakukan, satu penting banget teman-teman, tetap ingat kondisi ketidakpastian dalam masa pemerintahan saat ini dan juga pemerintahan Trump masih akan tinggi. Jadi modal trading tolong jangan gede-gede ya. Jadi kalau misalkan ada rugi atau ada stop loss apa tuh kamu nggak stres, itu nomor 1. Terus kemudian nomor 2, selalu perhatikan arah angin bergerak kemana, ke sektor komoditas ya. Berarti ya udah banyakin tradingnya di situ. Kalau ada trading saham non komoditas, misalnya kayak HMSP atau saham yang lainnya, porsinya kecilin aja gitu. Kecilin tuh berapa sih? Money management semuanya ada di M-Trade Academy. Kalau join M-Trade kalian harus nonton M-Trade Academy-nya. Kalau kalian nggak nonton M-Trade Academy-nya, kalian nggak usah join M-Trade. Rugi lo, tapi kan dapat stock pick ya. Stock pick itu dasarnya dari M-Trade Academy. Kalau kamu nggak ngikutin M-Trade Academy-nya ya dikit-dikit takut, dikit-dikit bingung. Itu aja pesan aku buat kalian semuanya yang rajin belajarnya. Market lagi banyak fluktuasi, banyak gejolak, itu justru guru-gurunya buat kalian itu malah banyak. Guru aku tahun 2008 ya, waktu itu crash subprime mortgage tuh guru terbesar aku. Jadi saat ini kalian gurunya banyak, dan kalian kalau tetap belajar terus, tidak putus asa. Tapi maksudnya belajar tuh bukan buat ngabisin duit ya. Ya belajar aja terus gitu. Dan belum tentu belajar itu kalian harus beli banyak-banyak. Nanti kalian bakalan survive di market, ada badai macam apa kalian udah terbiasa. Dan mestinya kemarin udah ada badai gede MSCI, harusnya badai Fitch kemarin nggak terlalu gimana-gimana. Sekali lagi buat kalian yang baru masuk di saham dari bulan Januari, mungkin kalian sempat melihat, wah cuan kemarin teman-teman, M-Trade cuan banyak dari Desember kemarin ya kan, belanjaan September. Yang masuk di Januari belum dapat cuannya, harap bersabar teman-teman semuanya, harap bersabar. Kita bimbing kalian terus ya, pokoknya sabar aja belajarnya, oke? Thank you semuanya. Saya mau buka komen buat lihat-lihat di sini. Penting banget lihat arah angin ke mana.
Udah gitu aja ya. Selamat malam semuanya. ADRO. Aku ngantuk guys, di sini jam hampir setengah 11. ADRO. BNBR ada toh yang masih trading BNBR, jangan trading BNBR lah. Ya ini kalau ngelihat pattern penan, cuman saham kayak gini, aduh riskan banget sih guys. Kalau kamu nanya masih bisa naik, bisa pakailah buat ngurangin posisi ya. Ini bukan buat beli ya. Ini resikonya gede banget. Aku nggak bisa ngomong banyak, nggak enak. Tapi kalian resikonya gede banget di situ ya. Ini bagus bisa di watch lagi. Oke deh, gitu aja ya. Dadah, salam profit. Salam sabar.